Halo, Shalom. Selamat malam bagi saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya pada saat ini untuk membagikan akan kesaksian hidup yang bisa menguatkan iman daripada saudara-saudara sekalian. Terima kasih untuk alumni Maranatha yang mengundang saya. Banyak dari mereka sudah tahu tentang saya. Seperti yang saudara bisa lihat, saya memiliki tangan yang tidak sempurna. Kalau saudara lihat juga saya punya kaki juga mirip-mirip kaitan cengkeh biasanya itu kalau di kampung saya. Jadi hidup dengan keadaan seperti ini tentunya merupakan suatu pergumulan. Kalau saya tidak berserah kepada Tuhan, itu merupakan suatu perjalanan yang sangat berat untuk dilalui. Tetapi puji syukur oleh kasih-Nya di dalam kehidupan saya, Dia membuat saya kuat untuk menghadapi pencobaan-pencobaan. Karena di dalam ayat firman Tuhan di sana dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia dan karena itu Dia tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita sendiri. Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Tetapi untuk tiba pada satu level di mana saya menyerahkan kehidupan saya kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya pada kasih-Nya, itu merupakan suatu perjalanan yang cukup panjang dan bisa dibilang terjal untuk dilalui. Ada saat-saat di mana saya merasa frustasi dan bertanya kepada Tuhan, kenapa Engkau menciptakan saya dengan keadaan seperti ini? Dan bukan cuma keadaan seperti ini, dilahirkan juga dalam keadaan miskin, saudara-saudara ya. Tetapi di dalam perjalanannya Dia dengan setia, Dia dengan begitu kasih menuntun saya untuk dapat mengerti akan rencana-rencana kehidupan saya. Dan saya tiba di suatu titik bahwa saya mempercayai Dia apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya. Ada saat-saat di mana saya sampai harus bergumul untuk bunuh diri, saudara-saudara. Ya, saya tidak dapat menceritakan di sini karena waktu yang diberikan sangat pendek sekali, sekitaran 15 menit. Tetapi itu merupakan suatu pengalaman yang merupakan turning point atau titik balik dalam kehidupan saya. Saya mengalami titik terendah dalam kehidupan saya ketika saya mau bunuh diri di atas kapal itu. Tetapi Dia mengutus malaikatnya secara ajaib. Dia menolong saya secara pribadi. Dan sejak saat itu saya mempercayai Dia dengan lebih teguh lagi. Dia berkata pada waktu itu. Dia berkata bahwa kamu bisa meragukan pemeliharaan saya terhadap masa depanmu jikalau kamu melupakan akan pimpinan dan penyertaan saya di masa yang lalu. Oh, ternyata itu adalah komentar Roh Nubuat. Sebelum saya dapat baca secara pribadi dalam buku Ellen G. White, saya sudah dapat Tuhan berbicara secara langsung kepada saya di dalam hati saya melalui rohnya. Dan sejak saat itu saya menjadi orang yang berubah, menjadi orang yang baru, orang yang berserah kepada Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Dan saudara lihat, kalau orang seperti saya ini, saya tidak tahu di Manado, saya di Makassar pada saat ini. Banyak sekali yang seperti saya ini itu ada di pinggir-pinggir jalan yang begini-begini, yang meminta-minta ya kepada orang-orang yang lewat. Tetapi saya, karena saya mempunyai Tuhan dan Dia menolong saya percaya Dia, saya kerja, saya bisa menghidupi diri saya sendiri. Sekarang saya sudah berumah tangga, saya mempunyai 2 orang putra yang luar biasa, ganteng-ganteng seperti bapaknya. Itu adalah berkat Tuhan. Saya syukuri itu di dalam kehidupan saya. Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau pertukaran atau bayangan karena pertukaran. Itu semua adalah janji-janji Tuhan yang saya pegang di dalam kehidupan ini. Dan saya mau menghimbau bagi saudara-saudara sekalian, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetap berserah, tetap teguh di dalam iman pengharapan saudara-saudara. Apapun yang terjadi, kita harus tahu bahwa Dia bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Luar biasa, puji Tuhan. Dan
Satu hal yang membuat saya kuat untuk bertahan adalah saya menghafal firman Tuhan itu banyak. Banyak sekali ayat-ayat. Kalau saya mau tumpahkan semuanya di sini, tidak cukup waktu 15 menit yang diberikan. Saya bisa menghafal mungkin bisa dibilang hampir ratusan. Ya, ratusan ayat yang saya itu. Itu masih kecil karena ayat Alkitab itu ada ribuan, ratusan ribu di dalam di dalam Alkitab. Tetapi seberapa yang saya bisa hafal dengan kekuatan Roh Kudus, saya pegang itu agar supaya ketika iblis datang untuk menggoda saya, menjatuhkan saya dengan berbagai pencobaan untuk melemahkan iman pengharapan saya pukul dia. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allah, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Oh, begitu banyak sekali akan firman Tuhan yang disampaikan, yang memberikan kekuatan kepada kita. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa ketika perubahan terjadi di dalam kehidupan kita, kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan cara kita menjadi berkat bagi orang lain ialah menyampaikan kabar keselamatan itu kepada mereka, bahwa Tuhan begitu mengasihi saya, Dia juga mengasihi saudara. Dan satu kehidupan yang dibaharui oleh Tuhan, tabiat-tabiat yang diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus yang berdiam dengan segala kepenuhan di dalam kehidupan kita, itu merupakan suatu pengaruh yang kuat, yang tidak terbantahkan tentang kesetiaan kepada Tuhan. Dan itu menjadi pemicu bagi orang lain juga untuk ikut ambil bagian di dalam penurutan dan kesetiaan kepada Tuhan. Suatu tabiat yang diubahkan itu pengaruhnya sangat luar biasa. Ada orang bisa saja berbicara panjang lebar tentang firman Tuhan, tetapi jikalau itu hanya sebatas perkataan saja yang tidak dihidupkan, itu tidak mempunyai kuasa, itu tidak mempunyai arti. Tetapi jikalau firman itu berdiam dengan segala kepenuhannya di dalam kehidupanmu, barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau kita ada di dalam Kristus, Dia memegang kehidupan kita, Dia menuntun langkah kehidupan kita, kita tidak akan goyah. COVID-19 tidak bisa menghalangi saya untuk setia kepada Tuhan. Kalau di saya, gereja saya ya masih buka, saya selalu menghimbau akan anggota-anggota jemaat yang lain, kalau gereja masih buka ya kita datang beribadah kepada Tuhan, jangan takut. Ya berbeda mungkin kalau majelis, misalnya sudah putuskan gereja ditutup, ya itu adalah keputusan majelis, itu adalah satu keputusan yang harus diikuti. Tetapi kalau ada gereja-gereja yang masih buka, tetapi orang tidak mau datang beribadah kepada Tuhan, pemazmur katakan, Mazmur 122, saya bersuka cita ketika orang berkata, mari kita ke rumah Tuhan. Ayo kita ke gereja. Ayo. Pemazmur, Raja Daud bersuka cita kalau ada orang yang ajak dia ke gereja. Dan janganlah saudara-saudara menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita semakin giat melakukannya menjelang kedatangan hari Tuhan itu. Hari Tuhan yang semakin mendekat, persekutuan. Gereja buka, datang. Kalau saudara-saudara hanya bisa bersekutu lewat online meeting, Zoom, dan segala macam, tetap bersekutu di dalam Tuhan. Karena itulah yang merupakan kekuatan bagi kita. Ibadah itu kalau kita lakukan dengan benar, itu membawa pengaruh yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Karena saya tahu kepada siapa aku percaya. Oh, I know whom I have believed. Dan satu hal lagi, saudara-saudara. Ketika Musa diutus oleh Tuhan ketika dia berada di padang gurun Midian, dia melihat asmat belukar yang menyala dan dia mendekat. Saya potong ceritanya. Lalu Musa bertanya, Tuhan, kalau mereka tanya tentang namamu bagaimana? Saya harus menjawab. Tuhan bilang, aku adalah aku. Bahasa Ibrani adalah Ehye, Asyir, Ehye. Ehye itu artinya adalah I will be whatever I will be. Saya bisa jadi apapun yang saya mau. Kamu butuh apa dari saya? Kamu butuh keselamatan dari Mesir? Pembebasan, saya bisa. Kamu butuh untuk zaman sekarang ini, kamu butuh apa? Kamu butuh perlindungan dari COVID-19, saya bisa berikan. Tanpa masker pun saya bisa berikan.
tanpa vaksin pun saya bisa melindungi. Kau percaya sama saya? Saya bisa jadi apapun yang saya mau. Saya bebas mengatur dunia ini sesuai dengan saya punya kehendak. Lalu tiba-tiba ada anggota jemaat, dia setia kepada Tuhan, lalu terkena COVID-19. Bahkan ada yang sampai mati. Lalu orang-orang bertanya, Tuhan kalau setia kenapa Tuhan tidak lindungi? Tuhan berkata, saya bisa jadi apapun yang saya mau sekehendak saya. Kalau saya suka engkau menjalani kehidupan mati dengan COVID-19, terserah saya. Bagi yang kamu sebagai orang percaya adalah percaya bahwa saya masih bisa mendapatkan kamu walaupun kamu sudah ada di dalam kematian. Maut itu sudah ditelan dalam kemenangan. Tidak ada yang perlu ditakutkan sebagai orang-orang percaya. Jadi biarkan Tuhan yang mengatur jalan kehidupan kita. Entah itu dia mau atur kita sama seperti Stefanus, kita punya jalan hidup, atau seperti Daniel, atau Raja Daud. Alkitab itu kaya referensi yang bisa menjadi patokan kita, acuan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Jadi jika ini terjadi, referensinya adalah ayat ini. Ini referensi ayat ini. Jadi bagian orang percaya adalah turut Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, jangan takut. Firman Tuhan berkata, kasih yang sempurna itu membuang ketakutan. Saudara baca di dalam sekolah sahabat hari Rabu kemarin. Ya, hari Rabu. Dikatakan bahwa kasih yang sempurna itu membuang ketakutan. Barang siapa yang takut, dia tidak sempurna di dalam kasih. Kalau saudara masih takut-takut beribadah karena COVID-19, saudara tidak sempurna di dalam kasih. Dan kasih kita kepada Tuhan itu hanya bisa bertumbuh jikalau saudara terbiasa dengan firman Tuhan. Kalau saudara tidak menyukai firman Tuhan, kalau saudara baca sekolah sahabat itu nanti saudara jaga gabung di hari Jumat, atau lain kali sahabat pagi saudara tidak baca setiap hari, renungan pagi saudara tidak baca, dan saudara tidak memiliki waktu yang khusyuk untuk berdoa kepada Tuhan setiap hari, saudara akan diombang-ambingkan oleh setan. Saudara akan mengentertain setan itu dengan segala bisikan-bisikannya yang jahat, yang membawa ketawar hati, yang membawa keputusasaan, kekecewaan. Tetapi jikalau firman Tuhan itu berdiam di dalam kehidupan kita, itu kita akan selalu bisa menangkal akan setiap panah api si jahat. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum, yang mencari orang untuk dapat ditelannya. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Setia. Setia kepada Tuhan, pegang janji-janji Allah, klaim itu. Pekan doa 10 hari yang lalu, dalam berdoa kita ada berdoa dalam firman. Maksudnya kita bicarakan itu firman itu. Pengakuan dosa kita bisa klaim janjinya di dalam Yeremia pasalnya ke-59, tidak salah, tentang dosa kita itu penghalang bagi Tuhan untuk mendengar dan menjawab doa kita. Dan dua ayat yang terakhir. Salah satu ayat yang saya sukai ada di dalam kitab Yesaya. Saya punya kelemahan adalah saya menghafal ayatnya, tetapi seringkali saya lupa terdapat di mana. Saya lebih fokus kepada isinya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Luar biasa. Haleluya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak akan terlelap penjaga Israel. Ia menjaga kehidupan umatnya dengan setia. Mentari siang tidak akan menyakitimu dan juga bulan di waktu malam. Tuhanlah yang menjaga kehidupanmu, Tuhanlah yang memeliharakan nyawamu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.